Film berlatar di Sisilia, Italia, di mana seorang bos mafia bernama Lorenzo tiba di kebun anggurnya bersama cucunya. Di sana, Lorenzo dibuat terkejut saat menemukan banyak mayat anak buahnya yang tergeletak. Dia menyuruh cucunya untuk menunggunya di luar, lalu dia masuk ke dalam bersama salah satu anak buahnya yang masih hidup dan menemukan dua anak buahnya lagi sedang menahan Robert yang telah membunuh semua anak buah Lorenzo. Noi siamo arrivati dopo. Robert kemudian menjelaskan kedatangannya jauh-jauh dari Boston ke sini, yaitu untuk mengambil kembali sesuatu yang telah Lorenzo curi. Seperti biasa, Robert memberi mereka waktu 9 detik untuk mundur jika ingin hidup. Namun, mereka malah menolak dan akibatnya Robert pun membunuh mereka semua dengan sangat keji. Ketika Robert berjalan meninggalkan ruangan sambil membawa tas yang dicuri Lorenzo, tiba-tiba cucu Lorenzo menembak pinggang Robert, yang membuat Robert menembak ke segala arah. Karena masih kecil, Robert pun membiarkan anak itu pergi, lalu dia mencoba bunuh diri, tetapi pelurunya habis yang mengartikan bahwa saat ini belum takdirnya Robert untuk mati. Robert kemudian mengendarai mobil menuju ke pelabuhan. Namun, karena lukanya terlalu parah, dia pun pingsan di tengah jalan, sehingga Robert ditemukan oleh petugas polisi bernama Gio. Tetapi Gio tidak membawa Robert ke rumah sakit, melainkan ke rumah seorang dokter bernama Enzo yang tinggal di kota kecil bernama Altemonte. Joe, sì. Questo uomo è caduto. È una pulita la ferita. Sì. Setelah sadar, Robert berusaha berdiri namun langsung dihentikan oleh Enzo. Dia meminta Robert untuk tetap tinggal sampai lukanya benar-benar sembuh. Kemudian Enzo bertanya, apakah Robert orang baik atau orang jahat? Lalu Robert menjawab kalau dia tidak tahu dirinya jahat atau baik. La sua ferita ha salvato un uomo buono o uno cattivo? I don't know, non lo so. Verranno a cercarla. 3 hari kemudian, Robert sudah bisa berdiri dan berjalan menemui Enzo. Kemudian, Enzo menyuruh Robert untuk jalan-jalan di kota Altemonte. Siapa tahu Robert suka dengan tempat tersebut. 3 days today. Yeah. Vai piano, Vai. Kemudian, Robert pun pergi ke jalanan dan melihat kebahagiaan di mata para penduduk kota. Namun, Robert sedikit agak risih karena ada beberapa kamera pengawas yang terpasang di sudut jalan. Robert lalu berkunjung ke kafe lokal untuk memesan teh. Di sana, Robert bertemu dengan karyawan kafe bernama Aminah. Mi dispiace, io mi chiamo Amina. Kemudian datanglah Gio bersama putrinya bernama Gabby. Gio menghampiri Robert hanya untuk mengembalikan kunci mobilnya. Lalu Gio mengatakan kalau dirinya tidak pernah membuka tas milik Robert. I didn't look in your bags. Ciao Roberto. Malam harinya, Robert menghubungi CIA dan berbicara dengan petugas yang bernama Emma. Robert mengaku sebagai warga biasa dan memberitahu Emma tentang apa yang dia temukan di kebun anggur di Sisilia dan menyarankannya untuk menyelidikinya. Berawal dari informasi ini, justru Robert sangat menarik perhatian Emma karena Robert bisa mengetahui nomor CIA yang sangat rahasia. Packaging operation by the looks of it. You're going to need a physical CIA, Financial Operations Group, you track suspects. Buddy. Di saat mau tidur, Robert masih terbayang dengan mendiang temannya yang bernama Susan yang telah terbunuh. Dia juga ingat bagaimana dirinya membunuh semua orang yang telah membunuh Susan.
Keesokan harinya, saat Robert sedang sarapan di kafe, dia tak sengaja melihat sekelompok preman yang meminta uang kepada pemilik kafe. Tetapi Robert menghiraukannya dan memilih untuk menghabiskan sarapannya. Pada hari itu juga, Robert mulai menyukai para penduduk Altemonte yang sangat ramah dan tentram. Dia juga ditawari topi oleh pemilik toko yang mau menjualnya dengan harga murah kepada Robert. Di hari berikutnya, saat Robert jalan-jalan, dia tak sengaja bertemu kembali dengan para preman yang diketuai oleh Marco. Mereka meminta uang kepada pemilik toko ikan bernama Angelo. Kemudian, Marco menghajar Angelo karena tidak memiliki uang yang cukup. Setelah Marco mengambil uangnya, dia diawasi oleh Robert yang terpaksa tidak mengambil tindakan apapun karena pinggangnya masih sakit. Kemudian, Marco dan anak buahnya pergi ke markas milik kakaknya sekaligus mafia Italia paling berkuasa bernama Vincent, di mana saat itu Vincent sedang bernegosiasi kepada pemilik lahan untuk membeli lahannya dengan harga murah. Namun, pemilik lahan itu menolak karena tanah yang ditawar Vincent adalah tanah milik ayahnya yang sudah sangat tua. Setelah itu, Vincent pergi menemui Marco yang memberikan uang setoran hasil dari memeras para pemilik toko. Ketika Vincent memberitahu Marco tentang urusan pentingnya, tiba-tiba kakek tua pemilik tanah dibunuh oleh anak buah Vincent. Dia melakukan hal ini agar semua orang tahu kalau dirinya adalah mafia yang harus mereka takuti. Di sisi lain, Emma dan rekannya yang bernama Frank tiba di kebun anggur milik Lorenzo. Di sana mereka menemukan 11 juta euro dengan banyaknya narkotika yang disembunyikan di dalam botol anggur, di mana narkotika tersebut dikirim langsung dari Suriah. Dan temuan itu pun membuat Emma dan Frank berpendapat bahwa kejahatan di Italia mungkin berhubungan dengan teroris. Syria smuggling their jihad drug here. Money laundering, cyber theft that's on our property. Di sisi lain, Robert mendapatkan kabar gembira dari Enzo yang menyatakan bahwa luka tembak di pinggangnya sudah sembuh. I mean, when I come here, why? Remember what I asked you? That's me. And you said you didn't. Dan karena lukanya sudah sembuh, Robert pun memutuskan untuk pulang ke Boston untuk menyerahkan barang yang telah dicuri kepada pemiliknya. Namun, saat Robert hendak pergi dari kota, dia dikejutkan dengan orang-orang berdatangan ke toko ikan milik Angelo yang terbakar. Ternyata, toko Angelo baru saja dibakar oleh para preman yaitu Marco dan anak buahnya. Dari sinilah, Robert memutuskan tidak meninggalkan Altemonte dan berniat membantu Angelo terlebih dahulu. Keesokan harinya, Gio mencoba untuk menyelidiki pelaku pembakaran toko Angelo melalui kamera CCTV. Namun, Gio tidak mengetahui bahwa pelaku yang telah membakar toko Angelo adalah adik dari mafia paling berkuasa. Malam harinya, Robert yang sedang minum di kafe diajak oleh Aminah pergi ke pantai, di mana di sana banyak sekali kuliner khas Altemonte yang dibangun oleh orang tua Aminah. Okay. Torno subito. It was my parents' first shop. Tutto bene? Ok. Posso? No, grazie. Have this next time. Selain itu, Robert juga menemukan kebahagiaan yang belum pernah dia temui, di mana dia menonton layar tancap bersama warga Altemonte. Dan dari sinilah, Robert benar-benar menyukai Altemonte dan memutuskan untuk tinggal sementara di sini.
Keesokan harinya saat Robert sedang minum teh, dia didatangi oleh Emma yang berhasil menemukannya melalui tiket penjualan kapal feri. Emma mengungkapkan kalau dirinya sangat tertarik dengan Robert yang bisa mengetahui sindikat kejahatan di kebun anggur Sisilia. Namun, Robert mengatakan dirinya hanya kebetulan lewat dan tujuan sebenarnya hanya mengambil sesuatu yang Lorenzo curi. Emma kemudian bertanya tentang Robert bekerja untuk siapa, tetapi Robert menolak memberitahunya dan menantang Emma untuk beradu kecerdasan dalam menganalisa. One, two. Me too. Call. Very good. 2 C's, 2 L. Keesokan harinya saat Gio hendak menjemput Gaby pulang sekolah, tiba-tiba dia mendapatkan telepon yang mengatakan kalau Gaby sudah diculik. È venuto a prenderla uno dei vostri poco fa. Dengar hal tersebut, Gio pun langsung pergi ke rumahnya untuk memberitahu istrinya. Namun saat Gio datang, justru Marco dan para premannya sedang menawan Gaby dan juga istrinya yang bernama Chiara. Kemudian Marco memukuli Gio secara brutal dan memperingati Gio untuk tidak ikut campur dalam urusannya memeras uang dari para penjual. Setelah dipukuli, Gio pun menemui Enzo untuk mengobati luka-lukanya. Karena Robert mendengar kejadian tersebut, kemudian Enzo menceritakan tentang sindikat mafia tersebut kepada Robert dan ternyata mafia tersebut dikenal sebagai Camorra yang diketuai oleh Vincent. Namun, kejahatan tersebut tidak bisa dihancurkan karena mereka memiliki orang dalam di pemerintahan, sehingga mendengar hal tersebut, Robert pun menjadi penasaran dengan sindikat kejahatan tersebut. They're like cancer. Kemudian Robert pergi ke sebuah gereja yang terletak di atas bukit. Di sana Robert bertemu kembali dengan Emma dan dia mengabarkan jika Robert dinyatakan bukan tersangka dalam pembantaian Lorenzo dan justru malah membantu CIA. Karena tidak dijadikan tersangka, Robert pun memberikan tugas kepada Emma untuk memeriksa pelabuhan Elba dan Sardinia yang dijaga ketat oleh kepolisian. Robert berpendapat kalau pelabuhan itu mungkin menjadi tempat penyelundupan narkoba dari Suriah bagi mafia Italia yang sudah bekerja sama dengan kepolisian. Perintah ini pun membuat Emma semakin tertarik dengan analisa Robert. Namun, yang menjadi tanda tanya di pikiran Emma adalah mengapa Robert mau membantu tugas Emma. Was what they made. Why Sicily? Why not El? That is a good one. Yeah. Why me? Malam harinya, Robert pergi ke sebuah restoran yang kebetulan ada Gio dan keluarganya. Di mana saat itu juga Marco beserta anak buahnya datang menghampiri Gio. Kemudian Marco meminta Gio untuk menemukan sebuah perahu yang dikirim dari Somalia. Un favore. Certo che si può fare, no? Come maresciallo il mio galoppiere. Setelah memberi tugas tersebut, Marco melihat Robert yang dari tadi menatap tajam ke arahnya. Karena tidak terima, Marco pun mendatangi Robert untuk mengancamnya. You like being in other people's business. You should stay out of things that are not your concern. Hai capito che ha detto? Is that a Timex? Namun tiba-tiba Robert langsung memelintir pergelangan tangan Marco dan menekan saraf di tangannya yang menyebabkan dia kesakitan. Robert meminta agar Marco untuk tidak mengganggu Altemonte lagi, atau jika tidak Marco akan menanggung akibatnya. One thing, but your body's telling you something else. Piano? Setelah mendapatkan perlakuan tersebut, Marco menjadi marah dan berniat untuk membunuh Robert. Namun di waktu yang sama, salah satu anak buah Marco tiba-tiba ditabrak mobil miliknya sampai tewas saat itu juga. Dan ternyata yang melakukan itu adalah Robert, di mana Robert secara langsung membunuh Marco beserta anak buahnya tanpa ampun. Keesokan harinya, Gio dan polisi setempat memeriksa mayat Marco dan tak sengaja menemukan narkotika yang sama persis dengan milik Lorenzo.
Bersamaan dengan itu, sebuah bom diledakkan di kota Roma. Kemudian, Frank mengabarkan serangan bom tersebut kepada Emma dan memberitahu kalau pelakunya merakit bom dengan barang-barang yang sangat canggih. Dan hal tersebut sangat janggal karena bom yang mereka rakit sangat mahal bagi seorang teroris. Sense, Frank. Running drugs through the most secure port in the region. So? Find the street dealers, drill down. You're right. See you at the finish line. Ciao. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Emma menemui kepala kepolisian Italia bernama Barella untuk meminta izin menginterogasi beberapa tersangka yang sebelumnya melakukan pengeboman. Kan tetapi, dari 5 tersangka tersebut, Barella melarang Emma untuk menginterogasi salah satu pelaku yang bernama Diego. Di questo? Namun karena penasaran, Emma pun justru malah menginterogasi Diego untuk menggali informasi tentang pengeboman di Roma. Tetapi Diego tidak mau memberitahu informasi apapun kepada Emma. Give it to me. Sementara itu, kepala kepolisian Barella mendatangi Vincent yang sedang berduka atas kematian adiknya. Ternyata, Vincent telah menyuap Barella untuk melancarkan kejahatannya, termasuk menyelundupkan narkotika dari Suriah melalui pelabuhan yang dijaga ketat oleh para polisi. Tidak hanya itu, kejadian pengeboman di Roma juga bukan ulah teroris, melainkan adalah ulahnya Vincent. Sta per venderla in Europa. Scoprirà che non sono stati e la vende nelle nostre strade. Hai visto quanta gente... Kemudian, Barella meminta Vincent untuk membunuh Emma karena dia dianggap sebagai ancaman bagi bisnis mereka. Namun, Vincent menolak dan malah meminta Barella untuk mencari pelaku yang membunuh adiknya. Bukannya menyanggupi, Barella malah menghina Vincent yang akhirnya membuat Vincent marah dan memotong tangan Barella. Setelah itu, Vincent menyuruh anak buahnya untuk membawa Barella ke rumah sakit. Hal itu sengaja Vincent lakukan untuk memancing kedatangan Emma. Sementara itu di rumah Enzo, Gio memberikan bungkusan narkotika yang dia temukan di mobil Marco kepada Robert. Dari sinilah Robert sadar bahwa sebenarnya tidak ada teroris di Italia, melainkan mafia yang dijalankan oleh Vincent. Robert kemudian menelpon Emma yang akan pergi ke rumah sakit menemui Barella. Robert memberitahu Emma bahwa mafia Italia lah yang menjadi dalang dari semua ini. You're looking in the wrong place. Setelah menutup teleponnya, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Emma diledakkan oleh bom dan ledakan tersebut sampai membunuh dan melukai banyak polisi termasuk Emma. Tetapi untungnya Emma masih bisa diselamatkan dan segera dibawa ke rumah sakit. Di sana, Emma langsung memberitahu Frank bahwa pelaku pengeboman bukan teroris melainkan mafia Camaro. Malam harinya, Vincent dan anak buahnya pergi ke lokasi tewasnya Marco. Di sana, Vincent menyuruh warga untuk keluar dan menyuruh mereka untuk mengakui siapa yang telah membunuh adiknya. Ketika Vincent akan membunuh Gio, kemudian Robert muncul dan mengaku kalau dirinya lah yang telah membunuh Marco. I killed your brother. You're not gonna take away from them, so take me. Take me. Tanpa pikir panjang, Vincent pun mengarahkan pistolnya ke arah Robert, tetapi saat dia akan menarik pelatuknya, Enzo lebih dulu menembakkan senapannya dan disusul dengan para warga yang merekam aksi kejahatan Vincent. Kejadian itu membuat Vincent berpikir 2 kali untuk membunuh Robert. Dia pun memilih untuk pergi dan akan kembali lagi dengan serangan yang lebih brutal. Hurry up, sooner than you think. Setibanya di rumah, Vincent dan anak buahnya menyusun rencana untuk menghancurkan Altemonte besok malam. Namun, mereka tidak sadar jika Altemonte memiliki legenda keadilan bagi mafia kejahatan yaitu Robert.
Pada malam itu juga, para warga Altemonte membuat upacara agar kota mereka selamat dari kejahatan. Sedangkan Robert mempersiapkan diri untuk menghabisi Camero. Kemudian, Robert pergi ke rumah Vincent dan mulai membunuh satu persatu anak buahnya dengan sangat kejam. Setelah membunuh semua anak buahnya, Robert memberi kejutan kepada Vincent yang sedang tidur dengan menjatuhkan mayat anak buahnya dari atas plafon. Kemudian Vincent turun ke lantai bawah dan menemukan bahwa semua anak buahnya telah mati terbunuh. Namun tiba-tiba dia dipukul oleh Robert, kemudian Robert memasukkan puluhan pil narkotika ke dalam mulut Vincent. Setelah itu, Robert memberitahu Vincent bahwa dalam waktu 6 menit dia akan mati akibat efek narkotika tersebut. Kemudian Robert membiarkan Vincent melarikan diri sambil diikutinya, dan setelah berjalan cukup jauh, Vincent akhirnya tewas di tengah jalan. Keesokan harinya, Robert mengunjungi Emma di rumah sakit sambil membawa tas yang dicuri Lorenzo. Lalu, Robert memberitahu alasan sebenarnya dia datang ke Sisilia, yaitu hanya untuk mengambil uang pensiunan dari seorang petani yang tinggal di Boston. Karena Lorenzo memang menjadi salah satu penjahat yang mengambil uang pensiunan di seluruh dunia dengan menyewa hacker terbaik. Kemudian, Robert meninggalkan tas itu dan menyuruh Emma untuk memberikannya ke petani tersebut di Boston. 400 cash US. Beberapa hari kemudian, Emma pergi ke Boston untuk menemui petani tersebut dan istrinya yang akan pindah rumah karena rumah mereka akan disita. Kemudian, Emma memberikan uang pensiunan itu kepada petani tersebut yang membuatnya sangat senang dan membuatnya terharu. I couldn't tell you. Thank you. Singkat cerita, saat Emma kembali bekerja, dia menerima sebuah buku hitam dari Robert tentang semua pertemuan pribadinya. Dan ada sebuah catatan kecil yang berbunyi, "Ibumu akan sangat bangga kepadamu." Kemudian Emma melihat foto di mejanya yang mengungkapkan bahwa Emma ternyata adalah anaknya Susan, dan ternyata itulah alasan mengapa Robert membantu tugasnya Emma. Dan di sisi lain, Robert yang sedang minum teh di kafe memutuskan untuk tinggal di Altemonte bersama para warga yang sangat baik kepadanya. Dan film pun tamat.